Hai guys, selamat datang di channel Singkat Sinema. Kali ini Mimin akan bahas salah satu alur cerita film yang berjudul The Innocent. Film ini menceritakan tentang seorang anak kecil yang menyalahgunakan kemampuan telekinesisnya. Namun sebelum itu silahkan tekan tombol subscribe di channel ini supaya Mimin semangat dalam membuat video yang serupa. Oke, tanpa banyak basa-basi kita langsung saja ke ceritanya. Dan inilah Singkat Sinema. Di awal film diperlihatkan seorang gadis kecil yang terbangun dari tidurnya, dan ia sedang dalam perjalanan bersama keluarganya menuju ke rumah baru mereka. Gadis kecil itu bernama Ida. Ida memiliki seorang kakak perempuan yang menderita autis. Ia bernama Anna. Anna tidak bisa berbicara, bahkan dia tidak bereaksi ketika Ida mencoba untuk mencubitnya. Sesampainya di rumah baru, orang tua mereka sedang sibuk menata barangnya, namun terlihat Ida dan Anna yang sedang berkeliling melihat ruangan sekitar. Ida pun keluar dari rumahnya dan berkeliling kompleks. Di sana dia melihat seorang anak laki-laki seusianya yang sedang berdiri memperhatikannya di seberang danau. Malam pun tiba, tampak Ida yang akan segera tidur. Ia meminta ibunya untuk menemaninya tidur, namun di sini ibunya menolak dan membiarkan pintunya terbuka agar Ida dapat tidur dengan tenang. Di pagi harinya, Ida sedang berada di taman dan melihat aktivitas orang-orang di sekitar. Ketika hendak pulang, Ida didatangi oleh anak laki-laki yang dilihatnya kemarin. Anak laki-laki itu bernama Ben. Ben mengajak Ida untuk pergi ke suatu tempat di hutan. Di sana dia menunjukkan kemampuannya dalam menggerakkan benda tanpa menyentuhnya. Awalnya Ben berusaha menggerakkan batu yang dijatuhkan oleh Ida, namun gagal. Ia pun mencari sesuatu yang lebih ringan untuk digerakkan. Selanjutnya ia menggunakan tutup botol sebagai penggantinya, dan ia pun berhasil menggerakkan tutup botol itu. Hal itu membuat Ida sangat kagum dengan kemampuan Ben. Ben berkata bahwa ia sering berlatih untuk melakukan hal tersebut. Ida tertarik untuk mencobanya, namun ia gagal. Meskipun begitu, Ida menunjukkan keunikannya yang lain pada Ben. Ia menunjukkan tangannya yang bisa bengkok. Ben pun terkesan dan mencoba hal itu ke tangannya, namun ia tidak bisa. Selanjutnya ia bermain seperti anak-anak pada umumnya. Sesampainya di rumah, Ida menceritakan pengalamannya dengan Ben kepada orang tuanya. Mereka pun seakan tak percaya dan menganggap cerita Ida hanyalah halusinasi anak-anak. Lalu Ida pun pergi untuk bermain bola sendirian di luar. Setelah itu ia langsung pulang, dan ketika ia pulang, ia melihat ada beberapa pecahan kaca di rumahnya. Ia pun mengambil sebagian dari pecahan kaca tersebut dan memasukkannya ke dalam sepatu Anna kakaknya. Di scene berikutnya tampak gadis kecil yang sedang bermain dengan bonekanya. Ia bernama Aisyah. Aisyah memiliki kemampuan cenayang. Ia mampu melihat dan merasakan apa yang terjadi di tempat yang berbeda dalam waktu yang sama. Terlihat ketika Aisyah hendak memakai sepatu, tiba-tiba ia merasa kakinya terluka. Namun pada aslinya kakinya tidak terluka. Itu merupakan penglihatan dari hal yang seharusnya dialami oleh Anna. Di tempat lain terlihat Anna yang bersama keluarganya sedang konsultasi kepada dokter mengenai kondisi Anna yang kehilangan kemampuan bicaranya sejak usia 4 tahun. Di saat orang tuanya sedang berbincang kepada dokter, Anna merasa tidak nyaman dan berdiri menggerak-gerakkan kakinya. Sesampainya di rumah, ketika sepatu Anna dibuka, terdapat banyak darah di kakinya. Tentu saja hal itu disebabkan oleh Ida yang sebelumnya menaruh serpihan kaca di sepatunya. Di sore harinya, Aisyah merasa seperti ada sesuatu yang membawanya pergi ke rumah Anna. Namun ketika ia mendekati pintu rumah, Anna merasakan kehadiran dari Aisyah seolah mereka sudah saling terkoneksi. Keesokan harinya, Ida sedang mengajak Anna untuk keluar jalan-jalan. Ketika di taman, mereka bertemu dengan Ben. Ida memperkenalkannya kepada Ben dan mengatakan bahwa kakaknya itu memiliki penyakit autis. Ida bahkan menunjukkan ketika ia mengagetkan dan menjiwit kakaknya tidak memiliki reaksi apapun. Karena Ben penasaran dengan hal itu, ia pun mencoba mencubit Anna dengan keras. Dan seperti yang dikatakan oleh Ida, Anna tidak menunjukkan reaksi apapun. Lalu Ben mengajak Ida untuk pergi bermain dan Ida pun meninggalkan kakaknya itu di taman untuk pergi bermain bersama Ben. Tampak Ida yang sedang bermain bola bersama Ben. Lalu ketika Ben mencetak gol, ia didatangi oleh anak pemilik bola tersebut yang lebih dewasa darinya. Anak itu membuli Ben dengan menggunakan bolanya. Sementara itu di taman, Anna dihampiri oleh Aisyah dan mereka pun duduk bersama di ayunan. Di scene berikutnya, diperlihatkan Ben dan Ida yang sedang bermain di hutan. Ben sedang memanggil seekor kucing dengan panggilan Jabba, dan mereka pun bermain dengan Jabba. Ben mengajak Ida untuk pergi bersama Jabba ke tempat yang tinggi di gedung melalui tangga. Di sana Ben bermaksud untuk menjatuhkan Jabba dari ketinggian, dan setelah menjatuhkan Jabba, mereka pun turun untuk melihat kondisi Jabba. Sesampainya di bawah, mereka mencari Jabba dan menemukan Jabba dalam keadaan sekarat di gudang.
tampak Jabba yang masih hidup walaupun sedang sekarat. Namun hidupnya diakhiri oleh Ben dengan cara menginjak kepala Jabba. Semenjak kejadian itu, Ida sangat kaget dengan perilaku Ben yang sadis, dan ia meninggalkan Ben dengan ketakutan. Ida kembali ke taman dan tidak menemukan keberadaan Anna. Ia pun mencari Anna ke sana kemari, hingga ia menemukan Anna yang sedang bermain dengan Aisyah. Lalu Ida menyuruh Anna untuk segera pulang. Namun di sini Anna tampak tidak mau diajak pulang dan masih ingin bermain dengan Aisyah. Aisyah pun menawarkan diri untuk mengantarkan Anna pulang dan Anna pun menyetujuinya. Keesokan harinya, Ida izin pada ibunya untuk mengajak Anna keluar. Anna pun tampak senang sehingga ibunya mengizinkan mereka untuk keluar asalkan Ida mau menjaganya. Di taman, tampak Anna yang sedang bermain pasir bersama Aisyah, sedangkan Ida pergi ke gudang untuk melihat kucing yang dibunuh oleh Ben kemarin. Ketika Ida kembali ke taman, ia melihat Anna dan Aisyah yang sedang bermain bersama Ben. Ida pun mengajak Anna untuk pergi, namun Anna tidak mendengarkan Ida dan tetap bermain dengan piring plastik yang diputar-putar. Ida heran karena melihat piring itu tidak berhenti berputar dan mengira bahwa itu adalah ulah dari Ben. Namun Ben menyangkal hal tersebut dan berkata bahwa itu adalah ulah Anna sendiri. Keesokan harinya, Ida mengumpulkan teman-temannya dan menunjukkan kemampuan Ben kepada Anna dan Aisyah. Tampak mereka sangat kagum dengan kemampuan Ben, dan Ben menawarkan Aisyah untuk melakukan hal yang sama. Namun Aisyah menolak dan menunjukkan bahwa melalui dirinya mereka dapat saling terkoneksi. Di scene berikutnya, tampak mereka ingin membuktikan perkataan Aisyah dengan cara membisikkan sesuatu di tangga dengan jarak yang jauh. Aisyah dan Ida di atas sementara Anna dan Ben di bawah. Ida membisikkan kata pisang ke telinga Aisyah dan di bawah Ben pun menjawab dengan kata yang tepat yaitu pisang. Lalu Ida dan Ben bertukar tempat. Mereka melakukan hal yang sama dan hal yang sama pun terjadi. Itu membuktikan bahwa apa yang dikatakan oleh Aisyah adalah benar. Tak lama kemudian Ida ditelepon oleh ibunya untuk segera pulang. Ida pun berpamitan dengan teman-temannya dan bergegas pulang bersama Anna. Ketika di rumah, Anna terlihat sedang mencoret-coret mainan papan tulisnya. Ia menggambar ikan hiu di papan itu. Di tempat lain di rumah Aisyah, Aisyah pun menggambar di kaca dengan gambaran yang sama persis dengan yang Anna gambar. Sementara itu di rumah Ben juga menggambar hal yang sama dengan Anna dan Aisyah, yaitu ikan hiu. Hal ini juga membuktikan bahwa mereka masing-masing saling terkoneksi. Malam pun tiba, tampak Ben terbangun dari tidurnya dan melakukan hal yang aneh. Ia seolah mengendalikan Aisyah yang sedang tertidur di rumahnya. Aisyah pun disadarkan oleh ibunya, dan ia tampak kaget ketika ia terbangun di depan ibunya di ruang TV. Keesokan harinya, tampak Ida, Anna, Ben, dan Aisyah sedang bermain permainan yang mereka mainkan kemarin sore. Ida berbisik pada Anna, dan di tempat yang jauh, Ben menebak apa yang Ida bisikkan kepada Anna, yaitu kata kentut. Lalu Ida menyuruh Ben dan Aisyah pergi ke tempat yang lebih jauh. Kemudian Ida membisikkan sesuatu yang menyinggung Ben. Hal itu membuat Ben marah, dan seketika langsung melempar batu ke arah Ida. Namun ketika Ben hendak menyerang Ida, Ben dihalangi oleh Anna. Mereka berdua tampak beradu kekuatan. Hal itu membuat kaki Anna terluka karena ranting pohon. Setelah hal itu terjadi, Aisyah mengusir Ben dan mereka bertiga kembali pulang. Di perjalanan, Anna tidak bisa mengungkapkan rasa sakit yang ia derita, namun ia didorong oleh Aisyah untuk mengatakan dengan keras apa yang ia rasakan. Ia pun berkata dengan pelan, "Tidak." Hal itu mengejutkan Ida dan membuat mereka tampak senang karena Anna sudah dapat berbicara. Sesampainya di rumah, sang ibu mengetahui bahwa kaki Anna terluka dan menanyakan apa yang sedang terjadi kepada Ida. Namun Ida tidak mau jujur dan berkata bahwa Anna baru terjatuh. Ibunya mencurigainya karena tidak mungkin luka itu disebabkan oleh karena terjatuh dan mendesak Ida untuk berkata jujur. Ida pun hanya bisa terdiam. Tak lama kemudian ibunya mendatangi Ida dan bermaksud meminta maaf karena sudah memarahinya. Ibunya berpikir bahwa tak seharusnya ia memberikan tanggung jawab kepadanya untuk menjaga Anna. Lalu ibunya bertanya dengan baik-baik apa yang sebenarnya terjadi. Namun Ida tetap tidak mau menjawab dan mengalihkan pembicaraan dengan berkata bahwa Anna sudah jauh lebih baik karena Anna sudah bisa mengatakan sesuatu. Ibunya seakan tak percaya, lalu Ida pun memanggil Anna untuk mengatakan sesuatu kepada ibunya. Ketika Anna di depan ibunya, scene beralih ke Aisyah yang sedang di taman dengan mengatakan kata mama berkali-kali. Hal itu didengar oleh Anna, namun ketika Anna akan mengucapkan kata mama, ia hendak pergi dan Ida memaksanya untuk mengatakannya. Hal itu membuat ibunya semakin marah kepada Ida dan membuat Ida kehilangan kepercayaan untuk bersama Anna. Anna pun kesal pada ibunya dan mengurung diri di kamar. Scene beralih ke Ben.
Di rumah Ben tampak ibunya yang sedang menunggu seorang untuk pergi ke suatu tempat. Ben pun memperhatikannya dan ia pun menggunakan kekuatannya untuk mengerjai ibunya. Ia menggerakkan panci menggunakan kemampuan telekinesisnya. Hal itu membuat ibunya kaget. Ben pun tertawa melihatnya, dan ketika Ben akan dimarahin, ibunya tiba-tiba tertimpa teflon. Tentu saja hal itu adalah ulah dari Ben. Di tempat lain, Aisyah memperoleh penglihatan bahwa kepala ibunya berdarah. Namun ketika Aisyah memberitahu kepada ibunya terlihat bingung karena pada dasarnya kepalanya tidak berdarah. Sementara itu diperlihatkan Anna yang sedang bermain tutup panci tiba-tiba merasakan sesuatu di kepalanya. Scene kembali beralih ke rumah Ben. Tampak ibu Ben yang sedang pingsan dengan kepala yang berdarah. Ben hanya melihat ibunya dan mengamati melalui lubang rotinya. Lalu Ben menumpahkan panci panas yang tepat berada di atas ibunya. Hal itu mengagetkan Aisyah dan Aisyah pun melihat ke arah panci dan mendekatinya. Sementara Ben, ketika dirinya mendekati ibunya, dirinya tampak sedih. Kemudian Ben menyeka luka ibunya dan melanjutkan makannya. Tak lama kemudian ibunya terbangun dan dengan merintih kesakitan, ia meminta Ben untuk mencari pertolongan. Namun Ben tampak tidak menghiraukan perkataan ibunya tersebut. Di pagi harinya, tampak Anna yang sedang bermain air keran di tempat cuci piring. Ibunya melihat Anna dan mencoba menyentuh rambutnya. Melihat Anna tidak merespon sentuhan tersebut, ibunya pun tampak senang dan heran. Hal itu menandakan bahwa kondisi Anna jauh lebih baik dari sebelumnya. Kemudian ketika ibunya meninggalkannya, tampak tangan Anna yang sedang bermain air keran tersebut mampu menggerakkan air tanpa menyentuhnya. Di scene berikutnya, tampak ibu Anna yang sedang menemani Anna dan Aisyah bermain di taman. Ketika ia mendekati Anna, ia mendengar Anna berbicara dan mengatakan sesuatu. Mengetahui bahwa Anna sudah dapat berbicara, sontak ibunya langsung menangis karena tidak mempercayai perkataan Ida sebelumnya. Sesampainya di rumah, ibu Anna tampak ingin membuktikan kepada suaminya bahwa Anna sudah dapat berbicara. Ia menunjukkan gelas pada Anna, mengisyaratkan Anna untuk mengucapkan kata gelas. Diketahui di tempat lain, Aisyah tampak seolah mengendalikan pikiran Anna dan perkataan Anna. Mengetahui Anna telah berbicara, kedua orang tua Anna tampak senang karena menganggap Anna telah sembuh. Di tempat lain tampak Ben yang sedang berjalan-jalan di luar melihat remaja dan dua temannya yang pernah membulinya pada waktu lalu. Ia pun mengambil jalan lain untuk menghindari ketiga remaja tersebut. Pada malam harinya, tampak Ben yang sedang di kamarnya sedang melakukan sesuatu dengan pikirannya. Di sisi lain, tetangga Ben terlihat seakan terhipnotis dan pergi menuju ke suatu tempat. Tetangga itu menghampiri remaja yang telah membuli Ben dan menewaskannya. Di pagi harinya, tampak Ida sedang mendengar pembicaraan kedua orang tuanya yang sedang membicarakan pembunuhan dari remaja yang terjadi semalam. Hal itu membuat para orang tua di wilayah itu melarang anak-anak mereka keluar demi menghindari pembunuh yang belum tertangkap. Namun Ida tetap pergi keluar dan menghampiri lokasi pembunuhan yang sedang terjadi di jembatan penyeberangan. Di sana ia melihat Ben yang sedang memperhatikannya. Mereka pun menuju ke hutan tempat mereka bermain. Di sana Ben memberitahu Ida bahwa ia dapat melakukan sesuatu yang menakjubkan. Ia bisa mengendalikan seseorang sesuai dengan apa yang ia mau. Ida pun ingin Ben membuktikan perkataannya itu dengan cara melakukan hal tersebut pada dirinya. Di sini tampak Ben yang mencoba untuk berkonsentrasi dan Ida pun seolah terhipnotis. Dengan tatapan kosong, Ida menuju ke sebuah kotak dan duduk di atasnya. Ketika Ida tersadar, Ida tampak terkesan dengan kemampuan Ben. Ia pun meminta Ben untuk melakukan hal lain yang menakjubkan. Lalu Ben meminta Ida memegang tongkat kayu dan menjauhkan dari wajahnya. Terlihat Ben sanggup mematahkan kayu itu dan Ida pun terkejut sekaligus terkesan akan hal itu. Lalu mereka berdua tampak mendengar sesuatu dari kejauhan. Di tempat lain terlihat ibu Anna yang sedang mengajari Anna berekspresi. Namun Anna seperti mendengar sesuatu dari kejauhan juga. Scene berikutnya diperlihatkan Ben mengajak Ida ke suatu tempat. Mereka sedang perhatikan sekelompok remaja yang sedang bermain bola. Ida tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Ben. Karena penasaran, Ida pun bertanya kepadanya. Namun Ben menyuruh Ida untuk perhatikannya saja. Sementara itu, Aisyah dan Anna merasakan firasat yang tidak baik. Dan Aisyah pun bergegas keluar untuk menemui Ben dan Ida. Tampak Ben yang sedang perhatikan kaki salah satu remaja di situ dengan penuh konsentrasi. Tak lama kemudian kaki dari remaja itu patah. Melihat hal itu, Ida pun sangat takut. Ben pun pergi ke arah hutan karena ia merasakan ada sesuatu di sana. Ia bertemu dengan Aisyah yang tampak marah. Ben pun menyerang Aisyah dengan menggerakkan salah satu batu kecil yang ada di sekitarnya hingga Aisyah terjatuh. Ketika Aisyah bangkit, ia merasakan rasa sesak yang luar biasa di dadanya dan ia pun pingsan. Melihat hal itu, Ida sangat marah kepada Ben. Ia mendorong Ben hingga terjatuh. Tak lama kemudian datanglah Anna yang sedang marah.
Tampak Ben ketakutan melihat Anna dan ia pun lari menjauh dari mereka. Di rumahnya, Ben terlihat menangis dan marah. Sementara itu, Ida dan Anna pulang. Terlihat ibu mereka sangat khawatir karena Anna kabur begitu saja dari rumah. Keesokan harinya, tampak Anna yang tiba-tiba ingin keluar lagi. Ternyata di luar dari kejauhan tampak Aisyah yang sedang berbicara melalui Anna dan mengajak Ida untuk menghentikan Ben. Karena jika tidak, Ben akan menyakiti mereka melalui orang lain yang ia kendalikan. Aisyah memberitahu Ida bahwa remaja yang mati kala itu Ben-lah pelakunya. Ida pun izin kepada ibunya untuk keluar sebentar, namun karena sudah larut, mereka tidak diperbolehkan untuk keluar. Aisyah pun pulang dengan kecewa. Malam harinya ketika Aisyah tidur, ia meminta ibunya untuk menemaninya, namun ibunya menolak dan menyuruh Aisyah untuk tidur sendiri. Di tempat lain, terlihat Ben yang sedang membenturkan kepalanya di jendela. Hal itu membangunkan Aisyah. Aisyah pun membangunkan Anna melalui kemampuan telepatinya. Aisyah terlihat sangat takut. Ia cemas jika terjadi sesuatu pada ibunya. Terlihat ibunya tiba-tiba merasa berada di tempat yang gelap, dan ia melihat seseorang yang sedang berlari di belakangnya. Ia pun mencari keberadaan orang tersebut di rumahnya dengan membawa pisau di tangannya. Ketika ia berbalik, ia melihat monster kecil yang sedang membawa mayat kelinci di tangannya. Ia sangat terkejut, padahal itu adalah Aisyah yang sedang memegang boneka. Aisyah tampak kebingungan melihat ibunya. Di tempat lain, Anna terlihat cemas dan bergegas ingin keluar. Sementara itu, Aisyah mencoba menghentikan ibunya, dan ibunya pun tanpa ragu menusuk Aisyah. Seketika Anna tiba-tiba terjatuh lemas. Tak lama kemudian ibunya Aisyah tersadar dan ia menangisi anaknya itu. Sementara orang tua Anna berlari menuju ke Anna yang sedang histeris. Di pagi harinya terlihat ayah Ida dan Ida melihat souvenir kematian Aisyah temannya itu di jalan. Ida takut jika hal itu terjadi padanya. Namun ayahnya menenangkannya dan berjanji tidak akan melakukan hal yang ibu Aisyah lakukan pada anaknya. Ketika mereka dalam perjalanan pulang, mereka tampak diikuti oleh seseorang yang terlihat marah pada mereka. Namun ayah mereka menyuruh mereka untuk tidak menghiraukannya. Sesampainya di rumah, Ida dan Anna bersedih atas kematian temannya itu. Di malam harinya ketika Ida akan berlanjak tidur, ia bertanya kepada ibunya apa yang harus ia lakukan jika bertemu dengan orang jahat. Ibunya pun menjawab bahwa ia harus memberitahu orang dewasa. Dan Ida bertanya lagi bagaimana jika dirinya sudah dewasa. Ibunya pun menjawab jika Ida sudah dewasa, maka Ida mungkin mampu mengatasinya sendiri. Keesokan harinya, Ida berpamitan ke ibunya untuk pergi keluar sebentar. Namun tak seperti biasa, Ida memeluk ibunya sebelum pergi keluar. Ibunya tampak bingung dengan perilaku anak yang berbeda tersebut. Ternyata Ida keluar menuju ke rumah Ben. Ia mengajak Ben bermain pesawat-pesawatan bersamanya. Ida mengajak Ben menuju ke jembatan penyeberangan. Pada saat Ben akan melemparkan pesawatnya, Ida hendak mendorong Ben. Namun aksinya diketahui oleh ibu-ibu yang baru belanja, sehingga ibu-ibu tersebut meneriaki mereka berdua. Sontak Ida tanpa ragu segera mendorong Ben dan Ben pun terjatuh dari jembatan. Hal itu membuat ibu-ibu tersebut sangat panik dan segera menghampiri Ida. Namun Ida kabur dan ibu-ibu tersebut segera melihat kondisi Ben. Beruntung, Ben terjatuh di rumput pinggir jalan sehingga ia selamat. Namun Ben tidak sadarkan diri. Sementara itu ia bersembunyi di hutan. Ia tampak ketakutan dan mengambil pecahan kaca di tangan kanannya. Namun ketika tangan kirinya hendak mengambil tongkat, ternyata itu adalah ular. Dan seketika itu juga Ida kaget dan ia berada di alam lain. Suasana menjadi gelap dan mencekam. Terlihat dari kejauhan terdapat bayangan seseorang dengan kaki satu yang sedang mengejarnya. Ida pun takut dan terlihat di dunia nyata, tampak yang dilakukan Ida sama dengan apa yang ia lakukan di alam lain tersebut. Tentu saja hal tersebut adalah ulah dari Ben. Tanpa sadar, Ida menuju ke jalan dan bersiap menyerang orang yang hendak mencelakainya. Di dunia nyata, Ida secara perlahan berjalan mundur ke tengah jalan. Pada saat itu jalanan sedang ramai kendaraan. Tak lama kemudian Ida tersadar karena tangannya terluka akibat pecahan kaca yang ia genggam. Ida pun kaget mengetahui sudah berada di tengah jalan. Dan tiba-tiba ia hampir ditabrak oleh mobil yang melintas. Setelah itu, Ida terbangun di rumah sakit. Beruntung, nyawanya masih bisa diselamatkan. Lalu ia menanyakan kabar Ben ke ibunya. Ibunya berkata bahwa Ben masih selamat dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Karena terdapat saksi yang mengatakan bahwa Ben didorong oleh Ida, dan Ida pun menjawab bahwa mereka hanyalah bermain. Sepulangnya Ida dari rumah sakit, ia menjadi pincang dan lebih menghabiskan waktunya di rumahnya. Sementara itu, Anna sedang mencoret-coret mainan papan tulisnya. Lalu Ida melihat jendela dan ia sangat ketakutan ketika melihat Ben sedang memperhatikan ia dari kejauhan. Anna pun terdiam dan seolah merasakan ketakutan yang dirasakan oleh Ida. Ida pun bergegas untuk bersembunyi di dalam ruangan.
Tak lama kemudian ibunya memanggilnya untuk menyuruhnya menjaga Anna karena ibunya hendak berbelanja di toko. Ketika Ida keluar dari persembunyiannya, ia tidak menemukan Anna di rumah. Ternyata Anna sedang keluar rumah dan sepertinya ia ingin menemui Ben. Ida pun hendak menyusul Anna keluar, namun ia kesulitan karena kakinya masih belum sembuh. Lalu tampak Ben yang sedang merasakan kehadiran Anna di seberang pulau. Di tengah suasana yang ramai penduduk, mereka bertatap-tatapan dan dengan kekuatan telekinesisnya, Ben membuat Anna terjatuh. Sementara itu, Ida yang masih berada di dalam apartemen berteriak dan seketika itu juga kakinya sembuh. Kembali ke Ben dan Anna. Anna kembali berdiri dan menatap Ben dengan kemampuan telekinesisnya. Tampak mereka berdua sedang berperang melalui kemampuan telekinesisnya di tengah keramaian, hingga Ida pun sampai ke tempat Anna. Merasakan kekuatan Anna yang luar biasa, Ben sangat ketakutan. Di sisi lain, Ida menggenggam tangan Anna dan menyatukan kekuatannya untuk menyerang Ben, sehingga Ben tidak kuat dan hampir terjatuh. Kekuatan yang dikeluarkan Anna sangat luar biasa, sehingga pasir di sekitaran kakinya pun ikut bergerak. Ben pun kalah dalam pertarungan ini dan ia pun tewas di taman bermain. Scene memperlihatkan Anna dan Ida yang kembali ke rumahnya. Terlihat Anna langsung mencoret-coret papan tulis mainannya. Tak lama kemudian ibunya datang, dan karena di taman ada ambulans, ibunya bertanya kepada mereka apa yang sedang terjadi. Sang ibu pun juga kaget melihat kaki Ida yang sudah sembuh. Namun Ida tidak menghiraukan pertanyaan itu dan langsung memeluk ibunya sambil menangis. Sementara itu, Anna terus mencoret-coret papan tulis mainannya dan ia pun terlihat akan menggambar sesuatu. Dan film pun berakhir. Ending yang sangat membingungkan. Terima kasih telah menonton video ini. Klik like jika Anda suka dan sampai jumpa di video selanjutnya.